Nggak hujan ya. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi khususan zainab wa karamah rasulana alihi sanala sanala sayyidina Zahra sekali jilani alladhi syafi'an nabi maliki ambali an-nawi rabi jamin bukan hadisin wal qura wal mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha zainab wa haji rahman bisa bakim qadama madali ba'li wa asuri wa purajmain sumaina arwahi wa nidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bi sanadil muttasilin al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa damanna belum beda ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya. Alhamdulillah. Wa zakarul imamu Zandusti fi raudatihi an Abi Bakrin Siddiq annahu qala inna Umayyah bin Khalaf kana zamalin wa auladin wa kana lahu sanamun ya'buduhu min dunillahi wa lahu asyaratu mamalika wa lam yakun indahu ahabba ilaihi min Bilalin wa kana muwakkilan ala baiti sanami fakana Bilalun yasjudu lillahi fi baiti sanami wa kana yaqulu ahad wa balaghal khabaru ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fasarra bizalika wa balagha zalika Umayyah bin Khalaf anna Bilalan yasjudu lillahi rabbi Muhammadin qala ya Bilalu a'alihatuna ta'budu am rabbi Muhammadin faqala la asjudu illallahal kabiral muta'al wal wahidal qahar rabba Muhammadin alaihi salam allazi khalaqas samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma bainahuma bil haqqi bahwa sabah ilaihi umayyatun yadribuhu wa yu'adzibuhu falamma kana binisbin nahari ja'alahu uryanan wa tala alaihi zaita wa aqamahu wa alqa bihi ifirramali yajurruhu sibyanu wa kana iza asabat husamsu wa harrul ramali yunadi ahad. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya satu ya hikayat nih. Ya, berikutnya ya di atas kemarin ya patauhid ya sababun najat minal azabi fid dunya wal akhirah.
ya orang terakhir tuh ya tauhid itu ya mengesahkan Allah itu adalah merupakan suatu sebab ya keselamatan kita di dunia dan di akhirat ya. Dengan ahad artinya kita mengucapkan la ilaha illallah tuh ya, nggak ada yang disembah melainkan Allah ahad ya, hanya Allah ya, la syarikalah gitu ya. Itu katanya tauhid itu menyebabkan keselamatan ya kita ini dari siksaan tuh di dunia dan di akhirat kita ya. Nah, kemudian berikutnya nih, wa zakarul Imam Zandusdi fi raudatihi an Abi Bakrin Siddiq annahu qala. Telah ya gitu ya, telah menyebutkan Imam Zandusdi di dalam kitab Raudahnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Abu Bakar Siddiq bilang ini ya, Inna Umayyah bin Khalaf kana zamalin wa auladin. Ya, kata Bakar Siddiq, sesungguhnya tuh Umayyah bin Khalaf ya, kita ya, orang kafir Quraisy ini ya. Kana zamalin wa auladin. Dia adalah orang yang banyak punya harta dan anak. Ya, jadi duitnya banyak, anaknya banyak ya, nggak apa-apa. Ya, cukup gitu ya, duit banyak, anak banyak. Kalau duit banyak, anaknya kagak, ya, sayang, gitu ya. Nah, ada juga yang apa, anaknya banyak, duitnya kagak. Nah, itu kasihan itu. Ya. Nah, itu Allahumma inna apa ini a'udzubika min jadil bala. Kalau banyakkan anaknya sama duitnya, nah itu doanya. Allahumma inna a'udzubika min jadil bala. Ya, wis banyakkan anaknya duitnya ya, habis ya, besar pasak dari tiang gitu ya. Nah itu Nabi ajarin Allahumma ini a'udzubika min jahdil bala ya, jahdil bala atau juhdil bala, boleh baca dua ya, jahdi ya gitu ya, banyak kerja hasilnya dikit kalau jahdi. Nah kalau juhdi ya, nah ya banyak apa tuh ya, pengeluaran sedikit kemasukan itu ya. Nah itu ya bacaan tuh ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala atau min juhdil bala ya, sama lah yang mana aja saya baca itu Nabi ajar Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa sama tatil a'da ya, empat macam tuh ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah aku berlindung daripada ya banyak beban ya, sedikit kemasukan ya. Wa a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa ya, berlindung daripada darki syaqa ya, mendapatkan satu tempat yang jelek nggak enak gitu ya. Wasu'il qada, dan juga ya, ya takdir yang jelek gitu, sil qada. Wa sama tatil a'da, berlindung dari ya diketawain musuh gitu ya. Sama til a'da tuh gembira musuh kita kalau kita susah ya, diketawa dikirang. Nah itu sama tatil a'danya berlindung ya, jangan sampai kita susah bukannya dibantuin diketawain gitu ya. Kalau sekarang bukan main sama tatil a'da, min sabadatil ya, corona ya temen gitu ya, temen kan gitu ya, kita susah ya, ditinggal ya, kita banyak punya duit lewatin ya. Nah artinya, nah di sini Abu Bakar Siddiq ya menceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf tuh dia itu adalah orang yang zamahlin ya, banyak punya harta, punya wa auladin, dan banyak anaknya. Wa kana lahu sonamun ya'buduhu, dia tuh si Umayyah bin Khalaf punya berhala yang dia sembahnya tuh ya, min dunillah, selain daripada Allah gitu ya. Jadi dia nggak menyembah Allah tapi menyembah sonam ya, menyembah berhala tuh, patung gitu ya. Walahu asyaratu mamalika ya gitu, dan dia punya 10 budak ya, kita ya, budaknya 10. Walam yakun indahu ya ahabbu ilaihi min Bilalin,
tidak ada bagi Umayyah tuh ya di sisi Umayyah ya alam yakun ya indahu indal Umayyah ahabbu ilaihi min Bilal, budak yang paling dia suka, dia senang yaitu Bilal. Ya, jadi punya 10 budak, tapi budak yang paling dia senang, suka yaitu Bilal katanya kita ya, itu Umayyah. Ini Bilal. Wa kana muwakilan ala baiti sonam, dan si Bilal itu diwakilkan ya untuk ngurusin ya rumah berhala. Ya, artinya tempat yang ada berhala itu diserahkan kepada Bilal untuk urusnya. Kita. Maka Nabi Bilalun, dan adalah si Bilal nih yasjudu lillahi fi baiti sonam. Sedangkan si Bilal itu dia selalu sujud di tempat berhala itu kepada Allah gitu ya. Nah, dia sujud tuh ya fi baiti sonam. Wa kana yaqulu, dan dia dalam sujudnya dibilang tuh ya si Bilal ahad itu ya, dibilang Allah Esa ya, Allah yang Esa gitu ya. Nah, ya dalam sujudnya si Bilal tuh ya, padahal Umayyah ya taruh di situ supaya buat nyembah kepada ya berhala, ngurusin situ. Nah, dia lain nih ya si Bilal kita ya. Mabalaghal khabaru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasurra bidzalika, maka sampai itu berita kepada Nabi tentang si Bilal ya, demikian tuh ya, Bilal dia sujud bukan kepada berhala, dia sujud kepada Allah tuh ahad gitu ya. Nah gitu ya, sampai berita kepada Nabi begitu. Fasurra ya, maka Nabi girang tuh bidzalika, dengan yang demikian itu perbuatan si Bilal ya, dengan perbuatan si Bilal Nabi girang, bagus ya. Nah, Bilal begitu tuh gitu ya, ibadat tuh kita ya, pasurahnya gitu. Nah, mabalagha zalika ya Umayyah bin Khalaf, maka sampai berita tuh ya tentang Bilal tuh bukan sembah tuh berhala ya. Nah, itu sampai berita kepada Umayyah bin Khalaf anna Bilala ya yasjudu ya lillahi ya gitu ya. Nah, ya gitu. Nah, sampai berita tuh kepada Umayyah bin Khalaf bahwa Bilal itu sujud kepada Allah Rabbi ya Muhammadin, yaitu Bilal sujud kepada Allah Tuhannya Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad. Kita ya, nah, berita tuh. Faqala, maka kata si Bilal ini kata si Umayyah ya. Nah, ya Bilal, a'alihatuna ta'budu am ya Rabba Muhammadin gitu ya. Kata Umayyah nih, ya Bilal, apakah Tuhan kami yang kamu sembah atau Tuhannya Muhammad ya, Tuhannya Nabi Muhammad yang kamu sembah gitu, tanya dia si Umayyah. Faqala, kata Bilal jawabnya, la asjudu illa lillahil ya kabiril muta'alli ya gitu. Kata si Bilal, la asjudu illallahal kabir illallahal kabiral muta'al ya. Kata si Bilal, tidaklah saya sujud kecuali Allah yang maha besar ya, al-muta'al ya, yang maha tinggi, al-wahidul qahar, Allah yang esa, al-qahar yang maha gagah, Rabba Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu Tuhannya Muhammad alaihi salatu wassalam, allazi khalaqa samawati sab'a wal aradina sab'a, yaitu Allah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7 ya. Jadi yang saya sembah itu ya, kita tuh jawab si Bilal ya, tanya ya kita ya. Nah, Tuhannya Muhammad kita.
Nah, wama bainahuma bil haqqi, dan ya Tuhan ya antara yang menciptakan langit ya 7 lapis langit atau juga 7 lapis bumi ya, wama bainahuma, dan apa yang ada antara keduanya, antara langit dan bumi. Nah, itu Allah yang ciptain. Ya, jadi Allah yang ciptain langit dan bumi, dan yang ada di tengah-tengah nih bainahuma, antara langit dan bumi. Ya berarti kita nih manusia, binatang apa semua yang ada di antara langit dan bumi, pohonan pada tuh. Nah, itu Allah yang ciptain, kata Bilal, itu bil haqqi, dengan sebenarnya. Bahwa sabah alaihi umayyatu yadribuhu ya wa yu'adzibuhu, maka begitu dengar tuh Umayyah ya si Bilal ya jawabannya segitu, ditanya langsung tuh ya. Nah, Umayyah lompat ya gitu ya untuk menyeksa dia tuh ya, ribuhu memukulinya dan menyeksanya ya. Jadi begitu tuh jawaban si Bilal seperti itu, langsung tuh ya Umayyah ya pegang pecut dah ya, disebletin tuh ya si Bilal tuh kita ya, nah gitu ya. Ya. Nah, wajib. Falamma kana nisfun nahar, tatkala di tengah hari ini, ja'alahu uryanan, maka ya Umayyah jadikan si Bilal itu ya tidak berpakaian ya, telanjang ya, artinya tidak berpakaian tuh. Watala alaihi zaita ya, dan dia minyakin badannya si Bilal itu dengan zait, dengan minyak tuh ya, dilumurin. Watala ya, dilumurin badannya si Bilal dengan minyak ya, tengah hari ya, begitu tengah hari udah tuh jam 11 ke sono kan panas tuh. Nah, badannya diminyakin, nah dijemur ya, bilang kan jadi berasa tuh panasnya ya, gitu ya. Nah, digoreng cep ya, diminyakin tuh itu Pak aku mahu ya, gitu ya, didiriin tuh ya si Bilal. Wa ulqiya bihi atau wa alqa bihi firamli ya, yajurruhu sibyan. Kemudian ya si Bilal itu diri dan dia ya dilemparin tuh ya ke pasir gitu. Yajurruhu sibyan, yang ditarik-tarik oleh anak-anak. Ya, disuruh anak-anak tuh tarik ya, dia nggak kayak baju, diminyakin panas, lu anak-anak nih tarik kita bawa gitu ya, ekset tuh Sibyan. Wa kana iza asobat husamsu wa harrur ramli yunadi, dan adalah ya si Bilal tuh apabila dia dapat merasa itu panasnya matahari dan panasnya ya romal ya pasir, yunadi, dia selalu memanggil, menyeru ahad ya, artinya Allah yang esa, Allah esa tuh. Nah, artinya begitu diseksa tuh sama Umayyah gitu. Qala Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pamarartu alaih, maka saya liwat tuh ya, dilihat tuh si Bilal lagi diseksa ya. Nah, Abu Bakar Siddiq liwat situ ya. Nah, pada Umayyah tuh marartu alaih. Wakul tuh, dan saya bilang nih, kata ya Abu Bakar Siddiq, ya Umayyah, ilakam tu'azibu hadzal gulam, sampai kapan ya gitu kamu seksa ini budak, itu kata Abu Bakar Siddiq ya, sampai kapan nih lu seksa nih budak ini. Nah ya, faqala ya Abu Bakar Siddiq bilang, istaraituhu bimali ya, saya belinya dah ini budak dengan harta saya, kata Abu Bakar Siddiq, artinya gue bayarin dah gitu ya. Nah gitu ya, gitu. Istaraituhu bimali wa ana ahaqqu bi azabihi ya, kata Abu Bakar Siddiq ya, saya berhak untuk nyiksa dia. Artinya gue lebih berhak ya, lu udah seksa begini, ntar gue lebih berhak lagi gitu ya. Nah gitu ya. Qultu la karamata laka
kata Abu Bakar Siddiq, nggak ada kehormatan ya buat kamu ya menseksa budak ini ya, tu'azibu abadan ya, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya ya gitu ya, nggak ada karamatnya tuh ya. Nah, kemuliaannya kamu seksa budak ini ya, gue bayarin dah, gue beli, kata Abu Bakar Siddiq ya gitu ya. Jadi kata Abu Bakar Siddiq nih ya, la karamata laka tu'azibu abdan yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada ya keramatnya nih, kemuliaannya kamu seksa budak ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Qala ya, kata rawi nih riwayat, fahtasomna bil khapa ya, khapa ya bil khapa ya, bil khapa itu ya, fahtasomna maka kami muhasamah ya, artinya tawar menawar dah ya dalam ya gitu, karena Umayyah punya budak, nah ya Abu Bakar ya mau beli, nah ya muhasamah tuh lagi berebut ya harga ya berapa duit nih nilainya mau gitu ya, Abu Bakar Siddiq mau bayarin nih biaya ya. Nah qala sadiku, kata Abu Bakar Siddiq nih radhiyallahu an, qultu lahu bikamistaраitahu au bikam tu'tihi ya, kata Abu Bakar Siddiq ya, saya bilang berapa yang kamu mau jualnya nih, berapa duit itu ya, au bikam tu'tihi, atau berapa yang saya harus kasih kamu duitnya tuh itu ya. Nah itu ya, itu kata Abu Bakar Siddiq. Faqala bi abdin abyada ya gitu, wa bi auqiyati zahabin ya, kata si Umayyah ya, saya jual ini dengan budak yang kulitnya putih ya, kalau Bilal kan kulit hitam ya, saya jual nih dengan tukaran tuh yang budak yang kulitnya putih, bi auqiyati zahabin, satu auqiyah zahabin ya, kalau kita satu kantong lah ya, auqiyah tuh ya satu neron, satu kantong tuh ya emas itu ya, mau dihargain tuh sama ya Umayyah tuh, nah segitu ya biar kajatin. Pakul tuh, kata Abu Bakar Siddiq, istaraituhu minka, kata Abu Bakar Siddiq ya, gue beli sama lu gitu ya, Abu Bakar tuh ya, ya gua kaya ya, duitnya banyak gitu ya, nggak sayang dia duitnya banyak, dibeli tuh ya satu kantong emas berapa kan gitu ya, sama budak atau tukar kan gitu ya, tambah tuh tukar tambah jadinya. Nah tuh ya Abu Bakar beli, kata Abu Bakar, pakul tuh istaraituhu ya, saya beli ya, tadi tawar kan Abu Bakar berapa lo mau jual ya, kasih berapa nih gitu ya. Nah ya, istaraituhu minka bima kulta ya, dengan apa yang kamu katakan tadi segitu. Wa ataituhu ulaman abyada, kata Abu Bakar Siddiq, saya bawa tuh budak yang kulitnya putih, wa auqiyati ya, dan satu kantong tuh ya emas ya, zahab ya gitu ya. Nah faqala li ya, maka berkata tuh ya Umayyah kepada saya, ma agla mastaraita gitu ya. Nah gitu ya, kata Umayyah, alangkah ya mahalnya yang kamu beli ini ya, kata Umayyah, mahal banget ya, bukannya Abu Bakar Umayyah ya, berarti nih bapak budak harganya mahal sebilal ya. Jadi ya wi auqiyati itu ya, dua kantong ya, dengan sekantong tuh auqiyati ya, auqiyatai zahab ya, dua kantong tuh emas ya, dan budak kulit putih tuh tukarannya. Hanya kata Umayyah ya, ma agla mastaraita ya, alangkah mahalnya yang kamu bayar ini
Waqad talabtahu minni bidirhamin ya labi'tuhu laka. Kalau lautola bertahu minni, kata Umayyah nih, kalau kamu minta kepada saya, ya kamu minta tuhunya kepada Bilal, ya minta kepada ya kamu minta tuh Bilal kepada saya bidirhamin, ya nggak usah satu kantong, ya dua kantong emas, dengan satu dirham aja, labi tuhu, ya kata Umayyah, gue jual. Ya itu ya, kalau sekiranya tuh kamu minta tuh pada saya ini budak nih bulan ya saya bayar nih 1 dirham, kata Umayyah gue jual gitu, ini lu bayar segini banyak banget berarti mahal gitu ya. Nah gitunya itu laka. Fakultu lahu, ya kata Abu Bakar bilang kepada Umayyah, ma arhasa ma bi'ta, alangkah murahnya yang kamu jualin saya gitu ya, gitu ya, balikan ya. Jadi tadi kan Umayyah bilang mahal banget lo beli sama gua, kalau lo beli 1 dirham aja lo tikar gua kasih kan gitu ya. Nah kata Abu Bakar ya gua beli nih murah banget gitu, kata Abu Bakar kan bilang murah, kata Umayyah tadi mahal dibayarinnya tuh, lu bayarin budak gua mahal banget nih gitu ya. Nah kalau lu bayarin sedirham aja gue udah kasih kan gitu ya, karena dia udah nggak demen kan gitu. Nah Abu Bakar kata ya murah gue beli nih itu ya, ma arhal sama bitu ya, alangkah murahnya yang saya beli nih. Lau ya sawam matani bimilki kullahu lastarai tahu gitu, kata Abu Bakar Siddiq nih, kalau kamu tawarin kepada saya itu musawamah ya, itu kamu tawarin kepada saya bimilki kullihi, dengan milik harta saya semua, lastaraituhu, kata Abu Bakar gue beli. Gitu ya, ini ya kata Bakar, kalau tuh tadi lo hargain enggak, gua gak bakal jual nih Bilal, kecuali tuh kekayaan lo kasih gue semua ya, kata Bakar Siddiq, gue beli gitu ya, orang kaya nantangin gitu ya, kata Bakar Siddiq lakunya gitu, lastara itu. Nah, kata Bakar fa'aqadztuhu biyadi, fa'aqadztu biyadi Bilal ya, fa'aqadztu biyadi Bilal wastaraituhu, saya pegang tuh ya tangannya si Bilal dan saya belinya ya kepada Umayyah tuh ya gitu ya, wasatartuhu wiridai wa masahtu wajhahu minat turab, kata Abu Bakar Siddiq begitu dia beli, dia pegang tangannya si Bilal dan ditutupin tuh badannya si Bilal tuh, tadi kan ditelanjangin, nah ya Abu Bakar Siddiq tutupin dengan apa, biridai, dengan ya sorban saya ya, sorban Abu Bakar ditutupin tuh badan Bilal gitu ya. Nah gitu ya, wa masahtu wajhahu minat turab, saya gosokin ya wajahnya tuh ya ya, ya wajahnya si Bilal minat turabi, dari tanah debu tadi. Wajitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, saya datang bawa si Bilal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, bawa datu kepada Rasulullah tuh ya. Ya, orang kalau Allah udah berikan tuh ya petunjuk hidayat tuh ya, itu kepada Bilal dimasuki Islam ya, kepada Abu Bakar Allah kasih petunjuk apa semua, itu nggak sayang udah duitnya yang banyak buat beli gitu ya, gitu ya, karena ya Abu Bakar tuh merasa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah tuh ya, Allah ya turunin tuh ayat tuh, innallaha ashtara minal mu'minin ya, sungguhnya Allah beli tuh ya dari kita nih orang mukmin, apa tuh, anfusahum wa amwalahum, diri kita dan harta kita tuh, dengan apa tuh Allah tukarinnya, bi anna lahumul
jannah, dengan sorga gitu ya. Jadi badan kita tuh Allah punya sorga. Nah ya, nanti tuh Allah kasih tukarin sama kita tuh diri kita dan harta kita itu ya. Kok kita pengen sorganya doang kan? Ya tukar ya, itu nih kayak Abu Bakar nih sama Bilal kan ditukar tuh. Itu ya, budak dikasih duit tukar gitu. Nah kita nanti sama Allah punya sorga tuh ya, itu ya. Lu mau gak sorga? Mau ya, tukarin ya diri kita sama harta kita punya harta, keluarin, infakin ya gitu kan. Nah kita punya diri nih, diri kita ya, nah gunain buat ibadah ya, buat sujud pada Allah. Nah itu namanya kita jualin gitu ya, nawarin Allah gitu, ya Allah ya tuh sorga kamu tuh ya Rob gitu, saya tukarlah sama badan saya sama duit saya gitu ya. Allah kata nggak cukup Cep ya, kurang kalau banyak ya, kagak ada lagi ya Rob, segini doang ya, gitu ya. Nah ya kata Allah ya, kalau duitnya kagak ya, badan lu dah ya, tukarin ya, duit yang ada dah tadinya. Nah badan ya, badan kita apa ya, sujudin ya biar banyak tuh ya, biar rajin ya kita sujud. Nah ya supaya jadi bisa ketukar ya. Nah kan surga Allah mahal ya, mahal gak? Mahal, pintunya aja dari emas. Iya, satu daun pintu aja udah jual berapa duit? Tuh, pintu surga gitu. Ini yang Nabi kata mau diusatwin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, mau diusatwin tuh tempat naruh pecut ya. Kayak kita kata gantungan gitu anda ya, baju. Ya, gitu kan? Ya, gantungan baju tuh, surga tuh, itu kalau kita beli tuh sama Allah, dunia dan seisinya nggak dapat. Gitu, kenapa? Dari emas. Bikin itu gantungan baju. Pas ini berapa duit dari besi itu Cep? Ingin ya, 10 biji kan? Gitu ya. Tuh ya, tuh Allah tawarin. Itu ya, Allah tawarin, wan yukridullah qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ya adafan kasira. Siapa yang minjemin Allah ya, kita punya duit nih ya, kita pinjemin Allah, itu yudha'ifahu lahu adafan kasira. Allah bakal apa tuh ya, gantiin tuh yang berlipat ganda. Itu ya, tuh ayat tuh ya, siapa yang minjemin Allah ya, Allah minjam ya, itu teman kita yang minjam ya, gitu ya, kita kasih tuh ya teman kita yang susah ya, yang apa tuh, apalagi mau lebaran begini itu ya, mau lebaran ya, tuh itu kan berarti kita minjemin Allah, jangan minjemin dia, yang dia nggak boleh. Nih gua kasih lo duit 500 umpama yang gitu, ntar lo gantinya ya, nah 500 lebih yang gitu. Nah itu nggak boleh riba gitu. Kalau mau sih enggak ya, kalau kita minjemin Allah tuh yurbi mayasa ya, Allah tuh lipat gandakan tuh, yang Allahu ya, apa tuh yang Allahu riba ya, bayurbi sedekah ya, gitu. Allah kalau yang namanya kita buat riba, Allah habisin tuh, nggak bakal untung. Tapi bayurbi sedekah, Allah tuh lipat gandakan kita sedekah. Ya sedekah tuh lipat gandain. Ya semakin kita ikhlas, ya semakin banyak ya, nah bunganya ya, Allah bungain tuh ya, riba kan bunga ya kan, yurbis sedekah, Nabi bungain tuh yang namanya sedekah ya. Dalam Quran disebut kama salihabatin. Nah itu kan kita sedekah nih, itu sama juga kita sedekah satu ya. Nah itu Allah ya, gitu kan ya, kama salihabatin anwatat sab'a sanabil, Allah tungguin tuh jadi 700 ya, pikul lisubulatin wi atahabwa ya, Allah tungguin dengan satu jadi 7 ya batang ya, tiap batangnya ada 100, jadi satu dibalas 700 ya, untung gede gak ya. Itu umpama kita minjemin ya 1000
ya dibalas 700 ribu. Oh ya Allah. Nah tapi nggak sampai situ aja, Allah kata walaki ya gitu yudo ibu limai ya sayurwi ya. Nah masalah ya, nah ya gitu apa ya Tuhan bahasanya wallahu yudo ibu mai ya ya Allah melipat gandakan buat orang yang Allah kehendaki. Nah semakin kita tuh ikhlas, semakin tinggi bersih kita tuh ya, nah itu Allah lipat gandain. Itu Allah contohin satu yang betul gabe ya kan gitu ya, biji tuh satu gabe tumbuhkan pohon apa padi, nah tumbuh 7 batang sono satu gituannya ya, nah batangnya ada 100 jadi 700 tuh ya. Allah kata yudong ibu 5 yasa ya, bisa lebih dari itu ya. Tuh kayak pohon buni cep ya, berapa tuh buni kan atau juga kan, iya bijinya tumbuh atau gede cabang ono. Nah di bubu atau buni segumpal gini kan, itu satu gumpalnya berapa? Waduh berapa tuh? Nah kalau yang bagus kan penuh kan sepuun. Nah itu yudo ibu ngayasa itu bandingan ya, orang yang apa tuh sedekah begitu. Ya, Allah sunuh bilangin la tu betilu sedekatikum bil wani wal aza ya, jangan kamu batalin pahala sedekah kamu itu dengan mencaci maki dan mengungkit-ungkit dan caci maki. Itu karena kalau udah Allah tuh jadiin gitu sedekah nih gitu ya, itu pakai ngungkit gitu orang itu aturan di bebuar rontok udah bunyi habis nggak ada ya. Nah itulah ya, nah, nah, jangan sayang gitu ya, karena Allah tuh bakal tukarin kepada kita tuh ya, nah, ya apa tuh harta kita, badan kita ya. Jadi kalau kita punya duit kita ya qridullah qadan hasanah gitu ya. Itu dalam satu hikayat kan yang pernah Sayyidina Ali tuh buat duit 3 dinar kan. Itu Sayyidina Ali tuh ya, istrinya Sayyidina Fatimah bilang, nah Ali nih kita di rumah nggak ada makanan apa nih, ini ada duit 3 dinar nih, 3 dirham, kita bawa dah beliin makanan ya pasar ya gitu. Dibawa tuh Sayyidina Ali di jalan keluar dari rumahnya mau pasar ya, ada pengemis minta gitu, dibacain tuh ayat itu mayuk ridullah qardan hasanan Payudong ifahu, siapa orang yang ngutangin pinjamin Allah, Allah balas lipat ganda ya. Sayyidina Ali ya, yang gitu dikeluarin aja di tadi gitu nih ya, hasidah tuh 3 ya dirham itu udah nggak jadi ke pasar kan gitu, pulang. Nah iya bininya tanya mana dia gitu ya, kalau itu tinggal bukain pintu gitu ya, kasih duit buat belanja dikasih orang kan gitu kan. Itu dia itu lalu di luar aja dulu makan tuh gitu ya. Udah, nah Sayyidina Ali bilangin tadi gua mau pasar ada orang tuh minta, dibilang mayukridillah qardan hasanan yuda ipahu, siapa yang minjemin Allah tuh Allah gakal ganti lipat ganda. Udah ya, ya bininya sama gitu, ngerti juga gitu. Nggak ngomel ya, nggak ngomel. Kalau itu diomelin, ditolol-tololin ditolol-tololin ya itu ya. Kagak, udah Siti Fatimah udah diam aja dah. Iya dah. Nah udah Sayyidina Ali kata ya nyutangin Allah, udah Sayyidina Ali jalan lagi ya, nyari lagi nih kerjaan, dari duit dapat dari mana nih kan gitu ya. Di jalan-jalan lagi jalan, nah ada orang Arab tuh bawa kambing ya, lagi bawa kambing. Nah ya ada Senali lu kemana? Agak jalan aja sih gitu kan. Nah nih gue punya kambing nih, lu beli. Pada Senali mana gue punya duit, gue gak punya duit itu ya. Dah lu utang aja sama gue itu ya, kata tuh orang Arab itu, utang aja sama gue nih, gue utangin lo ya, udah deh 100 ya gitu ya, 100 dirham ya. Dan kali iya dah jadi kalau ditangin itu kasih jalan dah. Nah Nali kan udah ada kambing nih, nah bawa dah gitu ya. Nah begitu dibawa ke pasar ya, itu kambingnya ya, diutang 100, orang beli 300
Nah, kan utang tuh. Ya. Nah, kebayar utangnya dah. Ya, ada lebihnya. Dah dibelanja dah tuh. Ya, gitu. Udah. Ya, bisa pulang belanja belanjaannya. Nah, di jalan nyari mau apa tuh? Mau bayar utang tadi, mau orang tuh yang utangin. Jalan muter aja. Ya, temu Rasulullah. Rasulullah ketemu wan tadi bayar utang. Nanti ada yang utangin kambing, ya udah kambing dah saya udah jual, ya mau bayar utang nih. Nabi kata udah kantongin semua. Iya, Nabi kata udah kantongin semua. Gitu. Ya, nggak ketemu. Kenapa? Ya malaikat yang nyaru orang Arab buat nyatiin. Artinya tuh dibuktiin tuh. Yang Allah bilang tadi mayyukridillah qardan hasanan fayudaifahu. Enak langsung. Gitu. Iya, nah, kalau kita enggak Cep ya. Wah, enggak. Ya, lain gitu. Itu sama bulan-bulan. Enggak, iya. Udah nungguin udah berapa hari, 2 hari kok enggak gituan apa? Ya enggak diganti-gantinya juga. Lain karena kita sedekahnya pengen dia apa? Ya, pengen digantiin. Kalau saya dinali kan nggak pengen digantiin. Nggak pakai gerutu. Nggak kayak gerutu aja. Kalau lo Cep gitu, begitu lo suruh gitu. Ya pikiran. Habis dikasih kan pikiran. Gitu. Nah gimana lagi nih? Ya pulang-pulang bisa. Nah bisa. Oh ya, gitu. Kalau dia kan kagak, udah kasih aja, udah nggak kepikir sono kemari udah. Gitu. Ya tuh. Ya. Nah inilah ya Abu Bakar Siddiq tuh itu orang kaya, jadi infak tuh. Dia kalau selalu tuh ada Rasulullah tuh tuntutan, ya minta sumbangan sama Rasulullah nih besok buat apa? Buat perang, buat ini. Abu Bakar Siddiq kata siap biar Rasulullah. Itu udah siap aja dah. Ya berapa yang dikeluarin? Semua harta yang dipunya. Gitu, ya. Dia punya duitnya 10 juta, semuanya nggak ketinggalin. Gitu, ya. Nah gitu, 10 juta keluarin. Itu. Nah kalau saya Umar separuh. Ya, jadi yang separuh dikeluarin 10 juta, 5 juta aja dah. Ya, yang 5 juta buat buat di dapur sono. Gitu kalau Sayyidina Umar. Nah, kalau Bakar enggak. Ya, sehingga Rasulullah tanya ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Ya, kalau kamu keluarkan nih harta kamu semua, nah itu apa yang kamu tinggalkan lillah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya. Udah, gitu aja dah. Enak ya, gampang gitu ya. Abu Bakar Siddiq tuh hanya dia apa ya sedih tuh ya begitu Allah turunin apa tuh ayat ya innallaha astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum fil jannah ya dia sedih tuh. Sedihnya apa? Dia sedihnya apakah dirinya nih bisa ditukarin sama Allah duitnya dirinya ya. Nih Allah bakal terima kah kalau ditukarin begini? Allah punya surga. Nah Allah mau suruh kita tukarin tuh nih surga gue nih sama harta kamu dan diri kamu. Nah Abu Bakar sedih. Kenapa? Ya jangan-jangan nanti Allah nggak terima begitu kita ya sodorin pada Allah ya Allah tuh surga ya dan tukarin sama saya nih ya nih harta saya ya nah ini badan saya. Itu Allah terima gak gitu ya. Abu Bakar Siddiq tuh diterima apa gitu. Kalau kita sudah yakin udah terima aja dia. Gitu. Kalau kita sudah yakin udah terima dah pasti Allah terima sama surga enak aja gitu ya. Mahal surga Allah ya. Lawan pintunya aja tuh pintuannya dari emas. Ya berapa kilo Cep ya. Itu kalau dibawa ke dunia nih dijual ditawarin wah. Ya, ini nggak kehitung duitnya. Ya. Emas sekarang lagi mahal 3 juta. Ya. Nah kalau ada ya, berapa tuh sepintu tuh ya berapa kilo ya. Kayaknya nggak kebeli ya yang katakan itu Nabi bilang tuh mau diusatwin fil jannah ya itu khairun minad dunya wa ma biha ya gitu ya tempat tuh taruh pecut ya tempat gantungan baju itu lebih mahal ya daripada dunia dan sisinya gitu ya tuh saking mahalnya. Nah tapi ya kita bisa beli tuh Cep tuh yang mahal begitu. Ya, dengan apa? Dengan 2 rakaat. Yang Nabi kata rakaatal fajri khairun
minat dunia wa ma fiha tuh ya. Kalau pakai duit nggak kebayar cep. Tapi kalau kita sholat 2 rakaat tuh, yang Nabi kata rakaat al-fajri, 2 rakaat sunat subuh. Fajar tuh sunat subuh, ya bukannya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh tuh bukannya fajar, ya, itu tahajud. Iya nilainya. Ya Nabi kata tuh rakaat al-fajri, 2 rakaat sunat subuh. Ya, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya lebih baik daripada ya dunia dan seisinya. Jadi kalau kita kerjakan tuh 2 rakaat sunat subuh, itu Allah kasih tuh pahala segitu. Dunia dan seisinya tuh ya masih belum cukup ya buat bayar 2 rakaat subuh. Pada ogah. Kerjain ya, gampang ya. Nabi kasih tuh. Ya. Beda dengan qobliyah subuh ya. Hah? Beda dengan qobliyah subuh. Iya sama, teman kalau subuh itu kan nggak ada ba'diyahnya. Jadi cukup kita niatnya usolli sunat subuh gitu atau sunat fajri gitu ya. Ya disebut fajar, subuh dia juga ya karena nama subuh itu ada berapa macam nama subuh ya. Ada subuh, ada fajar, ada barat gitu. Jadi kalau kita sembahyang tuh usolli fardal baradi itu sah. Ya, aku sholat ya, nah, ya, apa sholat wajib di waktu dingin, nah, subuh kan dingin, gitu ya. Jadi barat atau usolli fardal fajri, aku sembahyang ya, wajib ya, fajar, nah ya, yang umum ya disebut subuh gitu ya, karena namanya sama banyak gitu ya. Nah itu ya 2 rakaat tuh, 2 rakaat sunat fajar tuh, ya sayang jangan sampai kita tinggal sampai lagi kan bulan puasa yang udah kita udah melek kan itu ya itu nih Nabi kata tuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik tuh pahalanya daripada dunia dan seisinya. Kita dibuat bayar tuh, kita sholat 2 rakaat sunat subuh, nah sekarang Allah kasih tuh yang ukuran dunia dan seisinya tuh ya itu buat bayar nih tuh lu kan bayang subuh 2 rakaat nih bayar dunia dan seisinya ya masih kurang ya itu ya masih lebih tinggi lagi tuh itu ya Nabi jangan nggak kasih tinggal karena itu yang paling ya sunat rawatib yang paling tinggi nilainya itu adalah sunat subuh gitu ya itu ya Nabi kasih tuh bacaannya aja ringan ya kalau nggak kul ya sama kulhu alam nasra sama alam naro tuh kan ringan ya dia kul ya, udah langganan itu kan udah langganan biasa ya bayang baca panik kuliah sama kulhu udah itu ya nah ini kalau mau biar banyakan dikit lagi ya gabung ya rakaat pertama alam nasrah dengan kuliah rakaat kedua alam taro dengan kulhu ya kayak lamaan dikit ya biar banyakan itu tuh ya nilainya tuh ya surganya begitu mahal nilainya itu bisa kita tebus ya kita bayar dengan sholat 2 rakaat tuh ya masa nggak mau gitu ya yang ditinggal itu tarawih lu kerjain tarawih lu kerjain sunat subuh nggak deh kerjain ini sholat apa tuh ya rawatib itu nilainya lebih tinggi daripada sholat tarawih ya sholat tarawih karena tingginya nilai sholat tarawih itu karena berjamaah ada kesunatan berjamaah. Kalau sekiranya tuh sholat tarawih nggak disunatkan berjamaah dia adanya di bawah itu ya kan sholat sunat yang dapat ranking kan sunat apa tuh rawatib ya witir duha tuh ya rankingnya ya ranking pertama sunat rawatib ya yang kedua witir yang ketiga duha yang lain setaraf dah ya itu ya kan kalau orang sekolah kan kasih ranking kan 3 doangan ya iya masa B itu ya yang lain sih ya itu nah yang lain tuh sama gitu ya tuh ya hanya jangan tinggal ya yang namanya sunat rawatib nah lebih-lebih
subuh ya, buat nebus yang tadi tuh gitu tuh ya. Nah tuh ya, hanya Abu Bakar Siddiq nih begitu dia apa tuh ya dibayar tuh si Bilal dari Umayyah, kata Umayyah mahal banget lu bayar nih gitu ya. Mastaraita walau talabtahu minni bidirhamin labi'tuhu laka gitu kata Umayyah tuh. Kalau ya ma'agla alangkah mahalnya mastaraita ya gitu, alangkah mahalnya tuh yang kamu beli walau talabtahu minni bidirhamin labi'tuhu. Kalau kamu beli kepada saya nih, kamu beli kepada saya 1 dirham ya saya jual ya kata Umayyah nih gitu ya. Laka fakultu lahu kata Abu Bakar ma arhasu ya ma arhasa ma bi'tu ya gitu, alangkah ma arhasta ma bi'ta ya gitu, alangkah murahnya yang kamu jual itu gitu kata Abu Bakar nih. Nah, lau ya sawam tani bimil kikullihi lastaraituhu ya. Kata Bakar, kalau kamu hargain kepada saya tuh dengan seluruh harta saya yang saya milikin, lastaraituhu, saya beli gitu ya. Kata Bakar tuh gitu ya. Nah, fa'akhadha biyadi Bilal ya gitu. Maka Abu Bakar Siddiq bawa tuh pegang tangan Bilal wayasnya wasatar tuhu wiridai, kata Abu Bakar saya tutupin badannya tuh dengan ya, sorban saya wa masahatu wajhahu, dan saya usap, saya gosok tuh mukanya minat turab wajitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bawa dia tuh Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, saya bilang kata Abu Bakar itu ya kepada Rasulullah nih, ma ya ma'saru Quraisyin gitu ya. Ini kata Rasulullah nih ya. Kata Rasulullah bilang ya ma'sara Quraisy ishadu annahu khurrun liwajhillahi ta'ala gitu ya. Kata Rasulullah tuh, seluruh orang Quraisy, saksikanlah oleh kamu bahwasanya si Bilal ini khurrun, dia ini adalah merdeka, liwajhillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi langsung tuh Abu Bakar begitu dibeli bawa kepada Rasulullah terus ya umumin ya bahwa Bilal ini adalah merdeka ya, nggak jadi budak lagi ya gitu ya. Dibeli tuh Abu Bakar Siddiq tuh ya. Nah, urun diwajillahi ta'ala wa ayyantuhu li khidmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya ya khususin tuh ya ayanah ya kepada si Bilal untuk berkhidmat kepada Nabi. Kata Abu Bakar ya, lu udah dimerdekain, lu harus ya bantuin ya Rasulullah tuh gitu ya. Fa'anzalallahu ta'ala fi sya'nihi surata ya walaili ya idza yagsadu ya. Maka dalam keadaan seperti itu Allah turunin tuh ya pada Nabi Muhammad, yaitu surah walaili tuh ya, walaili idza yagsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Nah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah itu ya, ya Allah bilang tuh ya, fa amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang menginfakkan hartanya, wattaqa dia takwa pada Allah, wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan surga ya, al husna tuh asorga ya, sorga ya, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan, aku mudahkan baginya tuh ya jalan yang mudah untuk menuju sorga gitu ya. Nah itulah Allah turunin tuh ya, gitu ya, surat Al-Lail tuh yaksa ila akhiriha, sampai akhir surat tuh. Kaza fi raudatil ulama, begitulah yang dijelaskan dalam satu kitab namanya Raudatul Ulama gitu ya. Nah ini ya satu ya hikayat ya, tentang ya Bilalnya nih gitu ya, seorang budak ya yang Allah angkat derajatnya dengan dia ya mengucapkan ahad
akad gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya. Bilalun radhiyallahu ta'ala anhu lamma wahadallah ta'ala wa sadaqa rasulahu wajadal ya itka minar rizki wa nalal karamatal abadiyah wa sa'adatal sarmadiyah gitu. Bilal radhiyallahu anhu ya gitu. Lama wajadallah tatkala dia itu mentauhidkan Allah. Ya, dibilang tuh ahad ya, di tempat orang kafir Umayyah gitu ya. Yang ahad tuh wa sadaqa rasulahu dan dia percaya kepada rasulnya tuh Rasulullah wajadal itqa ya, maka si Bilal itu mendapatkan kemerdekaan ya minariki dari perbudakan. Ya, ini kemuliaan tuh tauhid tadi. Sono kan ada kalimat tauhidu sababun najati minal ukubati fid dunya wal akhirah. Tuh ya, sebelum cerita itu kemarin terakhir, tauhid itu ya menyebabkan selamatnya daripada ya ukubah, ya siksaan baik di dunia dan di akhirat. Nah, Bilal tuh dia menyebut tuh ya ahad gitu. Ya, nah itu dia tuh mendapatkan kemerdekaan tuh dari budak yang tadinya dirinya tuh sebagai budak, nah jadi merdeka tuh kita ya. Nah Riki wana lal karomatal abadiyah dan si Bilal mendapatkan kemuliaan ya keramat yang ya abadi. Ya, gitu. Ya kan Allah angkat jadi apa? Jadi muazzinnya tuh Rasulullah. Itu ya si Bilal tuh ya yang tadinya rendah ya Allah angkat tuh ya dengan sebab ya ahad. Kayaknya kita gitu juga kalau kita sering tuh baca la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kasih kemuliaan ya gitu ya Allah kasih kemuliaan kita di dunia ya dapat kemuliaan di akhirat juga dapat lagi. Ntar ada cerita ya Bilal nih di akhirat tuh diceritakan ya di dunia tuh ya Bilal tuh seorang ya budak yang nggak ada nilainya ya, gitu kan begitu dia tuh ya mengucapkan kalimat seperti itu langsung tuh ya Allah ya Acep katu udah ribuan kali baca kagak dapat juga. Acep bandingin dirinya mulu. Acep katu udah lah ini. Dapat berkat. Nah, buat giliran ngeroan. Ya. Itu kan kemuliaan juga kan. Dapat berkah. Gaji berkah. Gitu. Ya, Acep terusin aja belum gitu. Ya. Nih, gitu terus aja. Ya mungkin kalau nggak kasih di dunia dikasih di akhirat Cep. Itu lu mau berhenti aja udah. Nah, nggak ada katanya kan kalau nyebut la ilaha illallah kan dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah di dunia nah itu dapat berkat giliran Quran. Iya, kan kalau lo yang memimpin lumayan dikasih Garuda juga Cep. Yang biru-biru. Kan dikasih gitu juga. Kalau yang memimpin Cep gitu. Nah gitu dikasih Garuda nih gitu kan tolong gitu ya. Nah, jangan berhenti jangan. Nanti di akhirat lain lagi. Kan di dunia itu baru buat kelas kita Cep. Kalau kelas Bilal kan lain. Dulu juga zaman Rasulullah, zaman Nabi beda ya, gitu ya. Seterumnya lain gitu ya. Dari apa tuh ya, dari gardu langsung Cep gitu ya. Kalau jadi gardu langsung tuh ya bawa lam 100 watt langsung putus Cep ya. Iya kan ampernya tinggi ya kalau dari gardu tuh. Nah kalau kayak kita sini kan ya gitu ya dalam mah ya 5 watt ya 3 watt juga masih kuat ya gitu ya beda zaman Rasulullah tuh gitu ya jadi begitu tuh gitu ya kalau zaman Rasulullah begitu Rasulullah bilang kan langsung Cep ya gitu bukan Bilal aja yang lain tuh Abu Umamah
ya gitu. Dia lagi kebingungan ya, waktu sholat duha tuh dia mainnya lintar-lintar di masjid gitu ya. Nabi tanya, Bu Mama, lu biasanya ginari kagak ada di sini, kok yang sih kok ya, kan di tukang dagang tuh. Bu Mama, lu biasanya ginari gak ada di masjid, ini ngapa ada di masjid? Nah dia ngomong, ya Rasulullah lagi kelibat utang nih ya, bingung buat bayar utang gimana kan gitu. Itu, nah Nabi ajarin tuh doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan gitu ya. A'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhul, na'udzubika min ghalabatid wa qahri rijal. Udah gitu. Nah Abu Umamah pulang dibaca. Begitu dibaca datang tuh. Langsung kan? Ya langsung bayar. Itu jangan habis cek. Lu mau nyamain sekarang mulu cek. Gitu. Ya, cek kan gua udah baca berapa kali. Tiap maghrib baca. Maghrib kapan ya bayar tuh baca. Ya, kok kagak juga. Tiap habis sholat. Iya, tiap habis sholat dibaca. Gitu kok kagak juga. Nah lampunya 3 watt. Lampunya 3 watt itu dia kedip-kedip gitu ya, itu jangan disamain gitu ya. Kalau zaman Rasulullah lain dah ya. Nanya kalau kita tuh mesti biar lamaan gitu ya. Ya Nabi bilang kan mudah wamah kita gitu ya. Man sabat nabat gitu ya. Kalau kita gitu biar lama dah gitu ya. Lain beda zaman Rasulullah gitu ya. Tuh ya. Jadi Bilal tuh begitu diucapkan ahad itu, nah itu dia dapetin tuh ya al-idku ya, wajadal idqa minarriki, dia dapetin tuh kemerdekaan dari kebudakan. Wana lal karomatal abadiyah, dan budak itu mendapatkan kekeramatan yang selama-lamanya, kehormatan. Nabi angkat jadi muazzinnya Rasulullah tuh ya. Nah gitu ya, karomatal abadiyah wa sa'adatal sarmadiyah, dan apa tuh ya, keuntungan yang selama-lamanya. Sarmada abadah sama juga ya. Nah gitu. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya, ini di akhirat nih, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata lailata usriya bi, saya masuk ke sorga, katanya kata Nabi, lailata usriya bi, di malam ya saya diisrakan. Pasami itu ya fi janibiha ya wijaan, saya dapetin di sisi sorga itu suara ya, wijaan itu sautun ya gitu ya, yaitu suara. Artinya sautan khafiyan ya, ada suara tuh ya kecil gitu ya, suara nggak apa tuh nggak nyaring gitu ya. Saya dapetin tuh suara yang kecil tuh khafi ya. Fakul tuh kata Nabi, saya bilang ya Rasul ya Jibril, hai Jibril, mahaza, suara apa ini gitu. Kalau kata Jibril, Bilalul muazzinu, itu suara Bilal muazzin. Ai sautu waqa'atnya qadamahu au na'lahu ya gitu. Waqa'a qadamuhu apa ya, qadamuhu au na'luhu alal ardi, yaitu suara ya terjadi padanya itu telapak kakinya Bilal atau sendalnya Bilal. Jadi waktu kita jalan kan biasa bunyi kan tuh tak 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 tak. Nah itu suara begitu Rasulullah dengar tuh di sorga gitu ya. Nah, tuh ya, tuh tak 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 gitu, dengar suara. Nah, Nabi waktu itu ya kayak mau di atas, Nabi di bawah sini kan kedengaran tuh tak tak tak. Nah, ini suara apa nih Jibril? Nah, ya Jibril bilang tuh suara kakinya Bilal tuh melangkah tuh gitu ya. Tuh ya, orangnya masih di apa? Di dunia ya, suara kakinya udah masuk gitu. Ya, inilah Allah angkat derajat tuh ya orang tuh ya. Nah tuh ya, suaranya tuh gitu ya, sawa waqa qadamuhu au na'luhu alal ardi. Qala pisar kil kabir ya, berkata tuh ya. Nah ya ulama di dalam kitab Sarhul Kabir,
wal muradu bidukuli Bilal suryanur ruh halatan naumi. Nah, gitu ya. Yang dimaksud tuh masuknya tuh Bilal itu ya suryanu, yaitu royan. Ya, royannya si Bilal katanya, royannya ruhnya si Bilal ketika dia lagi tidur. Gitu ya. Jadi Bilalnya lagi tidur. Ya, royannya tuh ya keluar. Ya, kayak kita kan, kita tidur bukan roh kita yang keluar, royan kita tuh bayangan. Ya, bayangan roh luar naik ke atas. Ya, nah karena Nabi itu lagi di sorga, nah jadi apa tuh royannya Bilal tuh naik sono gitu. Ya, ini ya Nabi itu untuk ya tasrik mengapa tuh ya menghormatin tentang keutamaan si Bilal. Sehingga dalam riwayat tuh begitu Nabi pulang, Nabi langsung tuh tanya Bilal, ya Bilal, bi arja amalin amel tahu ba'dal Islam. Dalam satu hadis tuh ya Nabi panggil tuh Bilal ya, dengan suatu kerjaan apaan yang paling kamu harapkan itu ya sesudah kamu masuk Islam. Gitu ya, ka ini sami tudap panak laika fi jannah. Sungguhnya saya dengar ya, apa tuh ketukan ya sendal kamu tuh di sorga. Itu ya. Nah, ya jawab Bilal apa ya Rasulullah? Nggak ada satu amalan yang paling saya harapkan tuh sesudah saya masuk Islam, yaitu apa? Yaitu taharah. Ya, kerjaannya nih Bilal. Ya, jadi setiap dia betul, ya dibatal wudu, dia wudu dan disolat 2 rakaat. Sunat wudu itu. Ya, hanya Rasulullah tuh anjurin kepada kita tuh untuk sholat sunat wudu ya. Begitu kita selesai itu sholatnya, selesai wudu ya kita batal ya, atau juga belum batal itu ya. Nah, tapi udah dipakai gitu ya, itu namanya tajdidul wudu. Nah gitu ya. Nah itu disunatkan kita sunat 2 rakaat tuh sunat wudu itu ya. Ya, misalnya sunatal wudu gitu aja udah ya. Nah, sunat wudu tuh, nah itu kita kerjakan ya. Nah, itu dapat nilai ya seperti apa yang dikerjakan oleh si Bilal, dan juga Allah akan ampunin ya dosa kita tuh ya, dan surat wudu ya. Nah, surahnya ya kalau bisa dengan ayat di Quran tuh ya, surah ya An-Nisa kalau enggak salah surat itu ya. Nah, gitu ya. Gitu walau annahum izzalamu anfusahum tuh zakarullah ya, fastaghfara di rasuli ya wa wajadullah tawwabar rahimah ya. Itu ya. Nah, ayat lagi walau ya wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu semua gitu ya. Kalau nggak bisa begitu ya udah kuliah kulhu aja. Gitu ya. Nah, kuliah kulhu dah ya. Kita baca sunat wudu ya. Teman sunat wudu ini kalau emang dia nanti masuk kepada salat-salat yang lain itu bisa masuk ya, kecuali kalau belum ada salat yang lain ya, kayak seperti begini kita wudu, habis kita wudu kita salat dah. Itu langsung sunat wudu. Nah, kalau kita udah masuk tuh umpama ke masjid, kita niat sunat tahiyatul masjid ya, wudu langsung masuk ke tahiyatul masjid. Nah, kalau kita masuk ke waktu zuhur gitu ya, kita sembahyang tuh qobliyah zuhur. Nah, itu masuk 3 tuh ya. Nah, sunat qobliyah zuhur ya, sunat wudu, sunat tahiyatul masjid ya. Karena nih sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu ini termasuk sunat mutlak ya, yang boleh gabung atau kita nggak niatin. Kata Imam Romli itu udah dapat. Kata Imam Romli, jadi kita niatnya umpama kita masuk qobliyah zuhur nih masjid yang gitu, sholli sunatan qobliyah zuhri gitu kan, yang sunat qobliyah zuhur. Nah, itu tadi kita habis wudu tuh ya, umpama kita wudu di masjid atau di rumah. Nah, kemudian kita datang ke masjid, kan orang sumbangan sunat qobliyah tuh, jadi kita nggak sholat satu-satu, dah langsung aja sholli sunatan ya qobliyah zuhur. Nah, itu yang 2 masuk udah
gitu ya. Nggak masuk tuh ya, diniatin atau nggak niatin. Itu kata Imam Romli ya, gitu. Nah, kalau kata Ibnu Hajar mesti diniatin gitu ya. Carilah gitu yang gampangan aja ambil. Ya, gitu ya. Itu kalau kita niatkan ya disusah aja ya. Ya, usolli sunatan qabliyah zuhri ma'a gitu. Ya, di sana ya, usolli sunatan zuhri kata Imam Romli itu Allahu Akbar, berarti sunat duduk tahiyatul masjid masuk dah, enak dah gitu ya, otomatis tuh langsung nggak pakai ya gitu ya, tuh ya ringannya. Itulah Nabi akhirnya karena saking tuh ya Nabi ya, nah, dapatin suatu kehormatan bagi si Bilal ya, suaranya tuh ya udah kedengeran di sono. Nah itu hingga Nabi ya anjurin ya pada kita tuh untuk sunat ya wudhu gitu ya. Nah itu ya, nah gitu. Jadi Nabi bilang tuh di sini kata ulama nih, wal muradu bidukhilil bilal ya ke surga tuh surya nuruh ya, yaitu ya sirnya tuh ya, bukan ruhnya ya. Nah yang masuk tuh katanya ke sana gitu, halatan naum ketika ya Bilal lagi tidur ya. Nah wailah kalau nggak begitu pan Nabi sallallahu alaihi wasallam awaluman dakhilu ilal jannah. Kalau nggak seperti itu berarti Rasulullah lah yang mula masuk surga ya, bukannya si Bilal, bukan ya, Rasulullah tuh ya. Jadi royannya tuh ya. Nah kita tuh kalau kita tidur naik ke atas tuh ya, itulah ya, karena Bilal tuh nggak pernah nggak pernah batal wudu. Jadi begitu batal langsung wudu, batal langsung wudu. Jadi nggak pernah ya nahan tuh batal lama gitu ya. Oh kita kan ya ngadah ya, males ya untuk wudu gitu ya. Ntar kalau lagi mau sembahyang baru ya, kalau nggak sembahyang enggak. Padahal ya kita dianjurkan untuk mudawamah wudu ya, biar mudawamah tuh wudu terus ya, jangan putus ya, batal wudu gitu ya, gitu ya, gitu ya. Ya Habib Abdullah Al-Haddad tuh dalam risalahnya tuh ya, gitu ada ceritakan tuh kekaramatan tuh orang yang selalu mudawamakan wudu tuh ya, di dalam risalah Muawana tuh ada sunnah ya. Waktu ada seorang tuh ya santri datang kepada ya gitu ya, ya datang minta mau ngajarin ilmu kimia gitu ya, nah, kepada ya Tuan Guru Sulaiman Ad-Darani ya, Sulaiman Ad-Darani ya, itu di tahun 200-an tuh ya. Nah gitu, nah dia datang situ tuh, Tuan saya ajarin saya ilmu kimia ya, boleh ya, tapi syaratnya ya kamu tinggal di sini ya, gitu ya, nyantri dah itu setahun ya, sanggup nggak ya, dengan syarat lagi nggak boleh batal wudu, artinya nggak boleh nggak punya wudu kayaknya, jadi batal harus ya wudu, batal wudu gitu tuh di Risalatul Muawanah ya Habib Allah Al-Haddad tuh. Nah ya, nah kata si santri itu ya dah saya sanggup gitu, dia enak di situ dah. Nah begitu setahun tuh yang waktu ya, tuh si santri tuh kan batal wudunya, mau nimba ya, dulu kan pakai timba ya, bukannya sanyut itu ya, si timba diturunin. Begitu diturunin tuh bukannya ya air, isinya emas ember itu ya. Nah tuh diturunin, jarak diangkat, bukannya air, emas gitu ya. Kalau lu udah taruh situ ya, lagi 3 kali tuh diturunin mas lagi ya, kagak dia apa tuh nggak diambil, dituang lagi ya. Karena apa? Dia tujuan dia mau wudu air, bukan itu ya. Oh, kalau kita tuang aja taruh ya, karung gitu, nanti 3 ember kan gitu ya. Enggak, dituang lagi sono, tuang lagi. Nah keempatnya baru ya, nah keempatnya baru air. Nah di wudu, habis wudu dilaporan tuh sama ya Tuan Syekh ya Sulaiman Ad-Darani itu, Tuan Syekh ya saya tadi wudu ngambil air ya 3 kali saya ambil ya, saya apa tuh saya cerok air itu 3 kali 3 ember itu emas itu ya. Kata gurunya lu kemanain, saya tuang lagi sono gitu ya. Nah ya keempatnya baru saya duduk ya, kata gurunya udah
cukup kamu belajar. Buat apaan kamu belajar ilmu kimia yang udah nyata aja tuh jadi emas kamu nggak ambil. Ya buat apaan? Kan belajar ilmu kimia kan supaya bisa jadi merubah kan. Ya yang dari tanah bisa jadi emas kan gitu kan. Ya, nah itu udah jadi langsung. Ya kamu nggak ambil buat apaan? Berarti kamu udah sampai tuh derajatnya. Nah itulah kekeramatan orang yang mudawamatul uduk gitu ya. Sudah nggak batal lagi ya, batal lagi terus gitu ya. Gitu ya. Nah ya banyak faedahnya dah ya kalau kita ya apa tuh mudawamatul uduk gitu ya. Nah gitu ya. Jadi itu Nabi itu dengar begitu suara itu Suryanu ya. Ruhiha halatan naum wa illa pan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tu awwalu man dakhala ilal jannah dakhilul jannah. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Lah meriwayatkan riwayat ini Imam Ahmad dan Abu Ya'la gitu ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kaza fil Jami' As-Shaghir. Ini ada dalam kitab Jami' As-Shaghir ya, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti gitu ya. Nah itulah ya utamaan ya daripada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Nah ya lanjut ya. Farihal mukhallafuna an ghazwati Tabuk. Ya, gembira tuh orang-orang yang enggak ngikut perang, girang tuh karena dia enggak mati. Ya, dalam perang Tabuk. Perang Tabuk tuh Rasulullah tuh umat Islam, ya, zaman Rasulullah sahabat menang. Ya, gitu ya. Yang ngelawan tuh dari kafir Quraisy tuh, ya, perang Tabuk gitu ya. Nah, ya gitu girang tuh harihal mukhallafun an ghazwati Tabuk wal mukhallifu al matruk wi maqadihim. Ya, itu yang dikatakan mukhallif yaitu orang yang tertinggal, enggak ngikut perang, yang duduk tuh ya. Nah, di bangku mereka, di rumah mereka. Ai bi qu'udihim khilafi Rasulillah, yaitu dengan duduknya mereka itu ya tidak mengikuti Rasulullah tuh ya, khilaf Rasulillah. Ya, qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, aibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang mukhallafun itu orang yang menjauh diri dari Rasulullah, kata Ubaidah tuh ya. Wakila ada pernyataan mukhalafu li rasulihi, mukhalafatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu orang yang ya ketinggalan dari Rasulullah sallam hina sara, ketika Nabi berangkat tuh perang. Wa qaqamu ya wa karihu ya, mereka bangun dan mereka enggan jalan tuh ayu jahidu bi amwalihim wa anfusihim, mereka enggan enggak mau untuk jihad dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah, yaitu dalam sabilillah itu mailan ila rahati ya wasukhan, karena mereka itu condong ya kepada kesenangan dan kepelitan itu. Jadi mereka tuh nggak mau ngikut sama Rasulullah ya, karena condongnya mereka itu buat senang-senang ya, dipunya duit, punya apa gitu buat senang-senang. Nah juga apa sukhan ya, pelitnya dia suhuh ya dengan harta, ayan pikuhu untuk menginfakannya. Waqalu, mereka bilang la tanfiru pilhar, jangan kamu lari dari panasnya nih matrik matahari. Wa kanat ghazwatu Tabuk fi siddatil hari, dan perang Tabuk itu dalam keadaan yang lagi sedang panasnya tuh gitu ya. Nah, kul katakan olehmu ya Muhammad, naru jahannam asaddu harra. Ya, panasnya api neraka itu lebih panas ya dari panasnya matahari nih gitu ya. Gitu min hadzal har. Laukanu yafqahun, kalau sekiranya mereka itu paham gitu. Wa kadza fi mushaf Ibnu Mas'ud, begitu juga dijelaskan dalam mushafnya Ibnu Mas'ud, falyadhaku qalilan fid dunya wal yabku katsiran fil akhirah.
Orang-orang yang senang tuh, ketawa-ketawa tuh, sedikit sebentar tuh di dunia, dia bakal nangis nanti, ya gitu. Wal yabku kasiran, dia bakal nangis yang lama, yang banyak fil akhirati di akhirat. Di dunia kita ketawa-ketawa, kita senang-senang, besok kita di akhirat tuh nangis sedih, ya susah gitu, ya di akhirat tuh gitu ya. Nah, fil akhirah, ya. Nah gitu ya, takdiruhu falyadhaku qalilan. Takdirnya ini adalah begini ya. Nah, ketawalah kamu sedikit di sini ya, kamu ketawa di sini sedikit. Sayaku nukasiron jazaan bima kanu yaksibun. Itu nanti kamu bakal nangis banyak tuh sebagai balasan apa yang ya mereka kerjakan gitu ya. Nah, kayak kerjakan minaz zunubi ila akhirih ya, dari dosa-dosa itu nanti bakal nangis selamanya suno. Intaha tafsir Ma'alimut Tanzil, ini dijelaskan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil wa nahwi dan lainnya. Qauluhu alaihi salatu wassalam li ummatihi, ya gitu kata Rasulullah SAW nih kepada umatnya, lau ta'lamu nama a'lamu ladhakiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah ya kepada kita nih ya, lau ta'lamu ya gitu ya, kalau sekiranya kamu tahu ma'a'lamu seperti yang saya tahu, lah ya ladhakiktum qalilan, pasti kamu sedikit ketawa ya, wala bakaitum katsiran, dan kamu bakal banyak nangis. Kata Nabi, kalau sekiranya kamu tahu sepertinya apa yang saya tahu ya, tapi udah pasti kita di dunia ini sedikit ketawa, banyakan nangis ya, karena Rasulullah tuh Allah udah bukain, udah kasih lihat tuh ya tentang alam akhirat itu ya. Kalau kita kan nggak kelihatan ya, karena kita nggak lihat tuh, jadi kita kayaknya aman-aman aja, enak aja dah, santai jalan sono, enak girang apa ya, jika curul jika sini ya, enak tahu ngapa. Nah padahal tuh di ya, nah, di depan kita itu ya tempat yang bakal membawa kesedihan kita tuh ya, suruh bakal gitu kan, kita bakal lihat tuh. Nah Rasulullah udah dibukain tuh apa yang ada di dalam kubur ya, yang di akhirat sono udah tahu, udah lihatnya, kita nggak tahu ya. Kata Rasulullah, kalau kita tahu nih udah pasti kita nggak bakal itu. Nah di kuburan aja kan, kalau kita dikasih lihat itu nih kuburan tuh ya, begini nih orangnya di kuburan, kita nggak bakal bisa ya ketahui ya. Bisa nggak kita jawab pertanyaan malaikat kan gitu. Itu malaikat aja lihatnya udah serem ya tuh ya. Nah itu kata Nabi itu, lau ta'lamu ma'alamu ladhakiktum qalilan labakaitum katsira. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, telah keluar Rasulullah SAW pada suatu hari, wa faizan qaumun ya yatahaddatsuna wa yadhakun. Ketika itu begitu Nabi keluar ya, Nabi dapetin suatu kaum lagi ngobrol-ngobrol tuh, lagi cerita-cerita, wa yadhakun, dan mereka ketawa-ketawa ya gitu ya. Kalau kita lagi kumpul tuh di gubuk cap gitu ya, pati Tuhan ngobrol gitu, Nabi liwat ya lagi ketawa lagi ini gitu. Apa kata Nabi ini ya, wa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhenti sebentar, faqala aksiru zikra hadzal lazzat hazimin lazzat. Kata Rasulullah, ingatlah oleh kamu ya dengan sesuatu ya gitu ya, artinya sebutan tuh yang dapat menghancurkan kelezatan. Dia lagi ketawa-ketawa ngobrol, Nabi kata ingatlah ya sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan ya, lagi ketawa lagi apa semua, biar nggak ingat lagi apaan tuh ya gitu, hazimul lazat ya. Kulna, kami bilang, kata Sayyidina Umar, wa ma hazimul lazat, apa ya Rasulullah yang dikatakan hazimul lazat tuh, yang apa tuh ngancurin kelezatan? Qala al mautu, kata Nabi mati ya. Kalau kita lagi senang ingat mati
Ya, jadi apa? Berhenti. Iya. Lo lagi ngebut gitu, lo ingat jangan takut mati. Ya, nggak jadi dah. Karena ngebut gitu, ngebut kencang gitu, ngotor, aja, di hati lo, takut mati nih. Langsung, ya pelan kan? Nah itu namanya azimul lazat. Ya, kalau nggak inget ya nggak inget begitu, wah, udah. Ya, itu aja, ya, main nyerobot aja, gitu. Oh iya begitu, Lagi makan durian dengan Makan durian dengan mati, digantiin. Ngawet ya bro makan durian pun tidak mau. Oh wis gue inget mati, gue sakit gitu. Ini ambil apa temen lo. buang. Ya, azimul lazat tuh, ya. Nah disuruhnya kalau lagi kita senang-senang ingat bakal mati, ya. Jadi wat nurunin. Ya, jangan keterlaluan itu ya. Itu ingat mati itu. Ini. Wa marral Hasanu al-Bisri bisabin ya. Setelah liwat Imam Hasanul Bisri ini dengan seorang pemuda wa huwa yadhaku, dia lagi sedang ketawa-ketawa. Faqala lahu, maka berkata Hasanul Basri kepada dia itu, ya bunayya gitu ya. Gitu. Ai anakku, hal mararta ala sirati ya, kata Hasanul Basri itu anak muda lagi sedang ya ketawa-ketawa gembira-gembira. Nah Hasanul Basri, anakku, apakah kamu udah liwatin siratul mustaqim apa belum? Gitu ya. Nah kata anak muda itu ya kalau lah gitu ya gitu. Nah kalau gitu udah liwatin siratul mustaqim baru dah nenang, karena udah nggak bakal balik lagi gitu. Kalau belum, nah diam aja dulu gitu ya, jangan ngomong apa gitu ya. Orang tuh baru bisa ketahui sini udah ya, di sini liwat, nah nyampe sini baru udah gitu ya, banggain dirinya dah gitu ya, nggak apa-apa udah liwat sono ya, dihisab udah, di mizan udah. Nah sekarang jembatan Siratul Mustaqim udah selamat, ngapain lagi dah? Kor kita sono. Jadi kalau di sini kan kita diam aja, kata asam banget tuh. Ya, maksudnya kan bukannya diam apa ya, itu diam aja kan berarti bukan jangan nggak nawar apa, nggak negor orang nggak ngapa ya, artinya kan kita diam jangan banyak ketawa kan gitu kan. Itu biasanya kan nyari yang hiburan yang banyak ketawa kan ya, iya di masjid aja kita cari yang banyak ketawa gitu kan ya, di masjid tuh ya buat pidato buat ngapa tuh dicari yang apa tuh yang banyak ketawanya gitu ya, padahal itu adalah sesuatu apa tuh yang Allah benci ya, itu kan ya gitu. Allah benci tuh orang yang ketawa-ketawa di masjid. Nah tuh yang kedua, orang benci ya ketawa-ketawa di ya tempat musibah ya atau kematian itu ya. Orang lagi kematian lagi sakit itu bukannya kita tafakur, kita diam ketawa gitu ngobrol di situ ya, hanya kan ngelawat cep, ngelawat habis liatin mayit itu udah kuno nih ngobrol suno gitu ya, ngobrol suno tuh ketawa suno, ini mayit di dalam udah ketemuin gitu ngobrol suno. Jangan tempat orang musibah itu nggak boleh ya. Hanya kita makan aja tuh makruh di tempat orang ya musibah ya. Itu kalau makanan tuh ya halal ya, bukan makanan ada anak yatim ya, itu ya, itu makanan yang halal gitu kita makan di tempat orang musibah itu hukumnya makruh. Kalau merohan, kalau merohan makruh ya. Yang merohan iya. Ada 7 hari pakai handuk. Hah? Nah, iya, gitu. Itu kan sama juga ya, menari-nari di atas penderitaan orang. Ya, orang lagi pada gitu kita nari-nari, tenang-tenang. Itu ya. Itu Allah benci tuh. Ya, nggak dikasih jangan. Kalau nggak ada anak yatimnya, ya. Orangnya mampu nggak masalah. Iya nggak apa-apa, tapi kalau bisa juga jangan di tempat itu, ya luar lah sono. Ya, kalau bisa, ini umpama tempat kematian, ini, nah kita tahlilnya sih nggak apa-apa di situ. Ntar giliran makan-makannya, jangan di situ, ya pindah dari sono, rumah tetangga atau rumah anaknya sono. Nah gitu, semua tuh keluar sono, makan sono, jangan makan di situ, ya itu. Ya, itu kata ulama, ya bukan kata
Tuh di kitab-kitab gitu bilang gitu. Kalau ulama udah bilang begitu, kita mau gimana? Ya, nah, kita kan pakai pikiran gitu, ya, nggak apa-apa. Kan pikiran kita, ya, ulama udah pikirin, ya, dan kita kata nggak apa-apa lah. Kalau arwah di sini ke jalanan itu nggak apa-apa. Nah iya, kenapa atau nggak ganggu orang sih nggak apa-apa, kita pakai buat makan apa gitu, gitu. Ya pokoknya jangan di dalam tempat itu dah. Ya, itu kalau makanannya halal. Apalagi kalau makanannya itu ada anak yatim, ada orang susah, gitu. Ahli warisnya ada yang susah, gitu. Ya, yang susah. Nah dipaksain tuh untuk bikin doaan. Nah kan dindumel. Hah? Dia boleh ngutang-ngutang. Nah iya bukannya apa, umpamanya harta warisan nih yang mati. Nah kan anak warisannya kan tuh anaknya kan ada yang kaya, ada yang miskin. Nah katanya yang kaya, ya kita mesti apa? Bikinin nih ya roaan 7 hari itu dari duit warisan itu. Gitu. Nah yang apa tuh yang susah? Nah gue anakku mau sekolah aja gue bingung. Gitu. Lu yang punya duit gitu. Ya dipaksain, dipotong dong. Warisan dia gimana? Ya rasain aja Daud. Iya, jangan ngomong, rasain kita. Kalau nggak punya duit tuh waktu begitu dipaksain gimana? Jangan ngomong. Kalau ngomong sih ya mulut sih boleh. Iya dah. Iya. Ya dah. Iya dah kan gitu. Ya, dan berarti dipaksain gitu. Dia yang punya duit, nusi lu gitu ya. Gimana tuh? Ya, rasain perasaan kita gimana? Itu ya. Jangan itu. Kita enak-enak makan apa gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi kata Imam Hasanul Basri itu waktu diliwat tuh anak muda ya dibilang tuh ya aku ya. Nah kita ya bunaya hal maror ta'ala sirati. Apakah kamu udah liwatin siratul mustaqim? Udah lon. Kalau kamu belum liwatin jangan ketawa, jangan apa pikirin. Besok gitu kan buatan siratul mustaqim kan gini ditanyain kemarin. Ya, ada berapa tempat tuh? Ada ya, ada 7 ya, tempat kan? Yang tanyain tentang sholat, tentang ini kan gitu ya. Pada itu ya. Nah, maratu sirat. Faqala maka pemuda itu bilang lah. Faqala kata Hasan Basri hal tadri ilal jannati ya tasiru am ilan nari. Apakah kamu tahu nih, kamu senang-senang begini, tawa-tawa. Emang kamu tahu kamu bakal ke surga atau ke neraka? Ya, gitu ya. Tanya tuh Mas Hasanul Basri, Faqala kata ya pemuda itulah saya nggak tahu, gua kemana nih, surga atau neraka. Faqala kata Hasanul Basri, Papi mahaza ya, papi mahazadohku gitu ya. Dengan apa kamu nih bisa ketawa-ketawa gini gitu ya. Nah gitu tuh tanya gitu, udah lu tahu belum tahu gitu bakal selamat dari ya siratul mustaqim, bakal kita ke surga atau neraka. Masih senang-senang aja, gembira-gembira ya, joget-joget, tahu-tahu. Nah gitu kata Hasanul Basri. Jadi papi ma hazaddohku Mama ru'iyal fata wa'da zalika gitu ya yadhaku, maka tidaklah dilihat pemuda tersebut tadi sesudah itu dia ketawa tuh ya. Nah udah gitu dia nggak banyak ketawa dah, diam lah gitu ya. Qala Muhammad bin Wasi, kata Muhammad bin Wasi nih, iza ra'aita rajulan fil jannati yabki alasta tata'ajabu min bukaihi ya gitu. Kata Muhammad bin Wasid nih, apabila kamu lihat seorang itu di sorga dia itu nangis ya, alasta tata'ajabu min bukaihi ya, apakah kamu ya tidak heran ya dengan nangisnya itu di sorga, nangis kan buat enak gitu. Tuh Muhammad bin Wasid bilang gitu ya, kalau kamu lihat tuh orang tuh di sorga dia nangis ya gitu ya, artinya jangan kamu heran gitu ya. Ya tuh, atau tanya heran gak kamu tuh lihat orang di sorga tuh nangis
Gitu. Jawabnya bala, iya. Qala kata Muhammad bin Nasir, allazi yadhaku fid dunya wala yadri ya illa ayasira huwa ajabu ya. Nah, kata Muhammad bin Nasir, wallazi yadhaku fid dunya, orang-orang yang banyak ketawa di dunia, wala yadri dia enggak tahu illa ayasira huwa ajabu ya, kecuali dia bakal ya menjadi yang sangat diheranin gitu ya. Jadi karena di dunia dia banyak nangis, banyak ketawa, nah jadi dia nanti ya dia juga dirinya heran kenapa dia tuh ya. Nah di sana dia nangis gitu ya. Tuh ya, tuh kata Muhammad bin Wasi, intaha ruhul bayan. Ini selesai ya perkataan Ibnu Wasi yang dijelaskan di dalam kitab Ruhul Bayan itu ya, tafsir ya, Ruhul Bayan tuh ya. Tuh ya. Ini Muhammad Wasi itu seorang wali min auliyaillah ya, gitu ya. Seorang wali min auliyaillah tuh ya, banyak ya. Dia sering banyak ketemu sama si iblis tuh ya, gitu ya. Banyak sering ketemu iblis ya, waktu dia mau jalan ketemu iblis, ditanya iblis tuh mau ngapain gitu ya. Tuh banyak ininya tuh ya di kitab-kitab itu tuh ya, Muhammad bin Wasi gitu ya. Hanya ada doa tuh dari dia tuh, ya Allahumma innaka salatta alayya aduan wasiran wi uyubina muttalian ala auratina tuh ya, gitu ya. Nah, diulang gitu ya. Ya Allahumma, ya Allah innaka salatta alayna aduan wasiran, ya Allah Engkau berikan kepada kami ini ya musuh yang bisa lihat saya, bisa lihat kami ya, wala narahum, sedangkan kami enggak lihat dia tuh ya. Nah fa'ayishu min ya rahmatika wa qanithu min afwika wa wa'idhu min ya jannatika. Doa Muhammad bin Wasi tuh ya, gitu ya. Jadi kalau dia lagi mau jalan ke tempat-tempat ibadat ya, selalu dicegah mulu tuh sama setan tuh, ketemu sama iblis gitu ya, dipegang gitu ya. Nah, itu Muhammad ya Wasi ya, gitu ya. Ulama ya, wali bin auliyaillah tuh. Nah, inilah ya, ini suatu ajuran ya bagi kita tuh untuk ya memperbanyak ya kalimat ahad tadi, kalimat la ilaha illallah. Sampai sini dulu dah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raaitu mislan nar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min awaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanta'i la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.